Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itra JIC, senang hari ini kita jumpa lagi nih. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu memasuki Ramadan kita yang ke-22 ya. 22 ya. Alhamdulillah. Semoga lancar Ramadan kita, dan seperti biasa di 10 hari terakhir kita semakin gaspol gitu ya. Fokus untuk rangkaian amaliah Ramadan kita. Semua kita mari lewati dengan sebaik-baiknya. Mungkin tilawah kita juga meningkat, terus juga tadarusnya meningkat, terus amalan-amalan sunnah lain juga kita bertambah, dan Allah sudah menjanjikan pahala yang berlipat tentunya. Untuk itu mari Mitra JC, seperti halnya kami juga hadir hari ini tentu dalam rangka menemani Mitra JC dalam berpuasa nih. Nah Mitra, kami hadir di program Our Campus kerjasama Radio Jakarta Islamic Center atau juga JIC TV bersama dengan salah satu kampus swasta di Jakarta, STAI PTDI. Nah Mitra JC, untuk Our Campus ini kami coba menjelaskan beberapa hal di dunia kampus gitu ya, seperti di beberapa pertemuan sebelumnya yang sudah kita lewati. Nah hari ini pun kami sudah menyiapkan satu tema yang sangat cantik sekali untuk kita simak bersama. Untuk itu kami akan pastikan dulu Mitra JC bergabung bersama kami hari ini atau pagi hari ini bisa di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id atau di live Facebook kami Radio JIC. Dan setelah itu Mitra JC bisa mengulang kembali tontonan siaran ini di channel YouTube kami JIC TV. Untuk itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kemanfaatan program-program yang kami hadirkan semakin meluas tentunya. Baik Mitra, sudah hadir bersama kita di samping kanan Andi Umar, salah satu dosen di kampus STAI PTDI, dan hari ini juga beliau punya amanah sebagai direktur Pondok Pesantren Nurul Jalal. Ya. Iya, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Buya Wahyu Misbah SPD MA, dan kita akan menyiapkan satu tema bersama beliau. Untuk itu mari kita butuh teman diskusi ini bersama Mitra JC tentang bagaimana menggalakkan mahasiswa dalam meneliti dan memahami metode komunikasi dakwah Nabi Muhammad SAW. Wah, cukup berat nih, tapi insya Allah bersama Mitra JC semuanya jadi ringan nih. Baik, sebelum kita masuk, kita sapa dulu Buya Wahyu Misbah. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah di studio. Ya. Biasanya kan juru dakwah mah selalu sibuk kalau Ramadan nih. Gimana kayak mengatur waktu nih, ritme waktu nih? Iya. Memang biasanya ada sebagian dai yang memaknai Ramadan itu panen dakwah. Panen mengajak pendakwah gitu kan. Tapi memang saya termasuk orang yang agak berbeda kan ya. Saya termasuk orang yang karena saya kebetulan di pesantren dengan para santri gitu, saya lebih senang kok dengan mereka gitu. Iya. Termasuk kayak terawih, saya lebih senang sama anak-anak gitu, sama santri. Dan itu ada di barisan. Iya, saya jadi. Masya Allah. Saya jadi sama bayangin imam gitu kan. Kebetulan di pesantren kita kan kita sudah ya alhamdulillah tiap tahun ya. Itu budaya kita satu terawih satu juz gitu. Anak imam, saya makmum gitu. Regenerasi lah ya. ya. Jadi saya menikmati itu aja. Betul. Jadi ketika ya emang jadwal full enggak? Jadi memang dikurang-kurangi ya. Ya emang bukan dikurang, emang kadang minta saya. Ya, udah diatur sama Allah ya. Udah diatur gitu. Ya sudahlah, nikmati aja. Alhamdulillah gitu. Ya meskipun adalah satu dua mengisi gitu kan. Saya emang batin saya kalau lebih nyaman, lebih nikmat, nggak tergesa-gesa, nggak kaget. Musik kadang-kadang buka bek. Aduh kok kayaknya nggak nikmat amat ya. Artinya pernah menikmati juga waktu buru-buru. Pernah. Kayaknya saya sampai batin itu hilang ya, apa namanya? Rasa hilang ya. Iya. Sampai saya pernah tuh yang kayak iftar itu di asal, hampir satu bulan hampir full itu. Tuh kan. Sampai merasa kok kayak gini sih, kayak nggak menikmati. Iya betul. Ya Allah mungkin baca hati saya. Iya luar biasa. mungkin Kiai Wahyu ini sepanjang juru dakwah lain sudah full mengisi di tempat dakwah, berarti alhamdulillah belum merasa tidak terbebani gitu kan. Iya, Sudah terisi di semua tempat-tempat di mana rutinitas terisinya dakwah ya, insyaallah.
Baik, Pak Kiai. Kalau ya sedikit kalau di juga sebagai direktur Ponpes juga sebagai dosen di STAI PTDI. Ini juga waktu mengaturnya bagaimana nih? Iya, memang di samping kita di pesantren, saya juga dosen di STAI PTDI ya, Oke. kampus di Tanjung Priuk itu. Ya alhamdulillah kan kalau dosen itu kita jadwalnya tidak terlalu padat ya. Artinya sudah terjadwalkan dalam satu pekan itu kita punya jadwal berapa kali mengajar. Ya dari situ kita untuk membagi jadwal, membagi waktu lebih mudah. Lebih mudah ya. Makanya saya justru jarang dulu sama Pak Ade. Saya banyak di pondok ya Pak dulu. Iya, 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 iya. Jadi kalau istilah pos 2 saya di pondok itu lah. Iya, iya. Pos 2. Jadi Iya, iya. orang cari saya mesti ke pondok bukan ke rumah tuh. Ke pondok deh ketemunya. Jadi kalau banyak 5 tamu justru di pondok. Nah disitulah kita mengatur jadwal, jadi pondok, kita ke kampus, pondok kampus ya gitu. Alhamdulillah. Nanti masih terbagi lah jadwal yang ada ya. terbagi. Keluarga tetap kebagian. Walaupun mungkin tahun ini bagaimana? Pulang kampung atau gimana? Nah itu dia. Jadi tetap istiqomah di Jakarta ya. Istiqomah. Karena saya ini punya kampung, tapi nggak punya halaman. Nggak punya halaman. Jadi tetap aja kampung ya. Kampung? Bukan kampung. Oh iya, iya, iya. Jadi bukan kampung halaman ya. Kamu nggak ada halaman. Oke, baik, intermezzo kita rasanya sudah membuat mitra JC untuk bisa bergabung bersama kami ini. Nah, saatnya Pak atau Buya Wahyu untuk memaparkan tentang tema seputar Buya mungkin nanti hantarkan terlebih dahulu, baru nanti kita akan berdiskusi ya. Baik. Nanti dari sudut pandang mana nih Buya Wahyu untuk paparkan tema ini. Sekali lagi Andi Umar sampaikan bahwa tema hari ini kita tentang bagaimana sih menggalakkan mahasiswa dalam meneliti dan memahami metode komunikasi dakwah Nabi Muhammad SAW. Silakan Buya, sekaligus juga menyapa mitra JIC nyebutnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC yang saya hormati, terutama Pak Ade Suhandi, laku sahabat saya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi tugas saya di sini, itu ngobrol santai lah ya, seputar dunia kampus. Tadi tema sudah sampaikan bagaimana menggalakkan mahasiswa dalam meneliti dan memahami metode komunikasi dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena kita bicara kampus, tentu yang jadi objek kita para mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena mahasiswa ini kan pemuda, dan Islam ini kan sangat tuh kan bagaimana pemudanya. Indonesia pun sangat tuh kan bagaimana pemudanya. Kalau pemudanya siap, pemudanya baik, berkualitas, berakhlakul karimah, insya Allah masa depan Islam, masa depan Indonesia akan maju. Nah, ini kemudian kenapa di kampus kita pun ini bagaimana para mahasiswa itu betul-betul ketika berdakwah, khususnya di KPI ya, karena ini kan program KPI ya, di komunikasi penyiar Islam, di dakwah itu, ini bagaimana para mahasiswa itu betul-betul bisa memahami metode dakwah, komunikasi dakwah yang disampaikan, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita punya pemuda, kita punya generasi muda Islam, semangat dakwahnya tinggi, tapi nggak ada ilmunya. Dakwah tanpa ilmu yang kita khawatirkan. Dan itu sudah terjadi. Kita bagaimana ada ya generasi muda kita berdakwah semangat, konvoy dengan motor misalnya, tapi tidak mengindahkan nilai-nilai etika, nilai akhlak. Kadang berdakwah, konvoy, tapi tidak mengalahkan bagaimana ajaran Islam yang sungguhnya. Ini yang kita tidak inginkan. Maka di sini kami berharap bahwa para mahasiswa, bahkan siapapun orang generasi muda Islam, itu betul-betul bisa meneliti dan memahami metode komunikasi dakwah Nabi. Kan kalau kita dalam Al-Quran ya, An-Nahl 125 itu kan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ini kan 3. Ini metode yang saya kira sangat familiar di telinga para dai, para generasi muda Islam, bahwa Nabi mengajarkan dalam berdakwah itu yang pertama dengan hikmah, dengan bijak, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, tidak dengan keras, dengan kesantunan, dengan contoh, dengan ini yang pertama.
ini harus dipahami betul oleh generasi muda. Karena generasi muda ini kan semangatnya luar biasa nih Pak Ade ya. Betul. Wah, segalanya strong pokoknya, lagi strong-strongnya ya. Gaspol. Iya, gaspol ya. Nah ini jangan sampai semangat yang tinggi tanpa diimbangi keilmuan yang pas, yang mumpuni, nanti semangatnya tidak terkendali. Dan yang kita tidak inginkan, ini yang kita khawatirkan. Makanya kita berharap mahasiswa, ayo semangat pas tinggi-tingginya diimbangi dengan hikmah. Harus bijak dalam berdakwah, harus bagus, harus santun, harus ini yang perhatikan betul. Itu yang pertama, bil hikmah. Yang kedua apa? Bil mau'izatil hasanah. Itu ini dengan nasihat yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan ujaran yang baik. Ini metode dakwah Nabi. Jadi Nabi itu kalau berdakwah kan tidak tidak mencaci maki, tidak menjelek-jelekan, tapi bagaimana dakwahnya menyejukkan. Iya. Orang yang mendengar, orang yang melihat itu ya masuk dengan sendirinya itu. Ya. Ini dengan tutur kata yang baik, dengan ujar-ujaran Nabi ini akan betul-betul masuk ke kalbu hati si mustaminya, pendengarnya. Jadi menjadikan dakwah Nabi yang metode kedua yang begitu. Wal mau'izatil hasanah. Jadi memang ya bukan perkara mudah. Artinya bahwa memang yang namanya hikmah, yang namanya ilmu hasanah, ini kan harus berangkat dari keilmuan dulu. Nggak mungkin orang bisa berdakwah dengan hikmah, nggak mungkin bisa menyampaikan mau'izah hasanah kalau tanpa diawal dengan ilmu pengetahuan. Nah makanya ketika para mahasiswa ini belajar di kampus, khususnya saya ini kan kita berharap bahwa mereka dapat ilmu itu. Iya. Mereka dapat ilmu itu, bagaimana komunikasi dakwah, strategi dakwah dan sebagainya, sehingga betul-betul tujuan dakwah metode yang disampaikan Rasulullah itu sampai. Adapun ya terakhir wajadilhum billati ahsan. Adapun harus berdebat ya silakan, tapi dengan cara yang ahsan. Bukan cuma hasan, ahsan. Ini sim tafdil kan? Artinya bahwa ya dengan cara yang terbaik. Debat dengan cara yang terbaik ini kan luar biasa. Jadi tapi dengan cara yang terbaik. Karena yang namanya debat kan biasanya cenderung orang lebih emosi kalau debat. Iya, betul. Itu kan mempertahankan argumen gitu ya. Argumentasi luar biasa. Ini kalau nggak ahsan bisa berantem. Iya. Ini kan lucu kalau kita berdakwah ngajak orang ujungnya berantem. Ini kan lucu sekali. Makanya 3 metode inilah kemudian ya Allah sampaikan dalam An-Nahl 125 itu dan menunjukkan metode dakwah Rasulullah SAW. Dan kita berharap bahwa para mahasiswa ini betul-betul bisa memahami, meneliti bagaimana dakwah Nabi. Oh, ternyata semacam itu. Ya, itu apa namanya sebagai pengantar Pak Ade dari diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Nah, kita kembali menyapa dulu nih Mitra Jesi yang mungkin baru saja bergabung bersama kami. Kami ingatkan kita sedang di program Our Campus dan tema kita hari ini bagaimana kita melihat metode dakwah Nabi Muhammad SAW gitu ya. Bagi mahasiswa kalau tadi Bu ya sampaikan sedang kuat-kuatnya, gagah dan strongnya, bagaimana harus mempersiapkan sedemikian rupa agar ketika kita terjun di medan dakwah sesungguhnya dapat diterima dengan penuh kesungguhan ya Bu ya. Apalagi variatif ya para pendengar atau penyimak dari dakwah kita. Iya. Ada memang diuntungkan. Apalagi kalau kita melihat sejarah, Nabi kan tuh berdakwah selama 23 tahun ya. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, 11 tahun di Madinah. Iya. Itu ketika di Mekah itu bayangkan, itu konsentrasi Nabi hanya masalah akidah dan akhlak saja. 13 tahun dakwah Nabi hanya dengan bagaimana akidah keyakinan, tauhid tanamkan Nabi kepada orang Arab ketika itu dan akhlak. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung kasih materi tuh. Iya. Itu kan luar biasa. Itu sampai kepada seorang yang berilmu betulan itu Nabi nggak langsung akidah dikokohkan dulu. 13 tahun khusus tuh Nabi. Selama 13 tahun bagaimana penguatan akidah, akhlak, ini 2 hal ini sampai ke Nabi selama 13 tahun di Mekah. Ketika hijrah ke Madinah baru masuk materi itu. Ya, tentang sholat, tentang zakat. Jadi itu dakwah Nabi itu nggak ujuk-ujuk langsung tapi bagaimana menanamkan akidah dulu. Iya. Karena sehebat apapun orang itu
itu ketika dia dapat katakanlah satu materi tentang bab fikih dan sebagainya, tapi kalau akidahnya nggak kuat ya nggak akan nggak jadi apa lah begitu. Saya teringat ketika dalam sebuah diskusi ada seorang yang bilang begini, kenapa sih umat Islam di Indonesia ini meskipun mayoritas tapi kok tidak tergambarkan Islam di Indonesia? Ya. Padahal mayoritas itu kan. Kenapa umat Islam banyak tapi masa ajar Islam sangat sedikit? Gitu kan, nggak sampai 50% kan gitu ya. Kan survei katanya suruh yang survei siapa kan gitu katanya. Umat Islam yang sholat benar paling enggak nyampe 30% atau begitu. Iya, iya. Kurang lebih gitu ya. Pertanyaan kenapa bisa begitu? Nah, ini kan ternyata salah satu sebabnya karena umat Islam memiliki akidah nggak kuat. Islamnya karena faktor keturunan, Islam faktornya karena ya dari sono Islam gitu kan, karena akidahnya nggak kuat sehingga melaksanakan ajaran Islamnya nggak bisa optimal, nggak bisa sempurna. Ini kenapa kita perlu juga belajar Nabi Rasulullah berdakwah di Mekah 30 tahun itu murni akidah luar biasa. Dan itu pun dengan apa suka dukanya ya. 13 tahun di Mekah, 3 tahun pertama dakwah dengan rahasia. Sembunyi. Iya. Bayangin. Door to door. Iya. Karena bagaimana berdakwah, mengajak orang beriman kepada Allah di satu bangsa, satu kaum disuruh punya akidah begitu kuatnya. Iya. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Betul. Kalau frontal misal waktu itu mungkin. Iya betul. Kita katakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawli. Kan kita lakukan itu. Kalau kamu keras Muhammad, kasar, lari mereka. Kan begitu kan? Iya. Saya Allah mengatakan begitu. Kalau kamu kasar, kalau mereka keluar dari kamu. Sehingga polanya masih sembunyi di awal itu ya. Sembunyi. Satu rumah, orang dekatnya. Keluarga saja dakwah Nabi hanya berapa orang, itu kan nggak banyak. Luar biasa. Nah, ini penting saya kira untuk dipahami oleh para mahasiswa terutama generasi muda Islam ya, agar dalam berdakwah itu nggak mudah menyerah. Jadi nggak langsung simsalabim terus berubah tuh nggak bisa. Nabi kan sangat sabar 3 tahun, bayangkan 3 tahun loh. Ini dengan sembunyi-sembunyi. 10 tahun terang-terangan. Ini pun bukan tanpa resiko. Dicaci maki, dihina, ya kan difitnah, bahkan mau dibunuh nyawa taruhannya. Wah, ini dakwah. Emang yang namanya dakwah itu resiko. Padahal Nabi itu kan dikenal selama 40 tahun orang yang mendapat julukan Al-Amin. Sebelum diangkat menjadi Rasul, semua orang Arab cinta sama Nabi, nggak ada yang benci. Hatta Abu Lahab itu cinta sama Nabi 40 tahun tuh. Iya. Ya kan, Nabi Al-Amin, orang yang jujur. Tapi ketika menjadi Rasul usia 40 tahun, ini mulai nih yang dekat sama Nabi itu mulai membenci. Gejolak perlawanan kelihatan banget ya. Kenapa? Karena ketika dia jadi Rasul, Nabi mulai berdakwah. Iya. Mulai berdakwah habis 40 tahun mulai tuh. Abu Lahab mulai, wah makanya apa Abu Lahab benci sama Nabi? Abu Jahal. Pas sebelumnya 40 tahun ke bawah Nabi sangat dicintai oleh mereka. Makanya ini resiko dakwah ya. Resiko seorang dai. Ada jelas, ada orang soleh, ada muslim kan gitu kan ya. Orang soleh orang yang baik bener. Ya aman-aman aja orang dia ada. Tapi ketika muslim mulai memperbaiki, mulai berdakwah, mulai banyak tantangan di sini. Nah Nabi itu sampai 40 tahun ketika dia akan jadi Rasul, mulai tuh orang benci sama Nabi, keluarga benci sama itu luar biasa. Ini penting kita pahami supaya apa? Buat mental. Jadi sebagai dai, sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, kebenaran, mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar, itu jangan mudah patah semangat, jangan mudah putus asa, jangan mudah begitu, harus tegar. Ya lihatlah bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, luar biasa nih. Nah Bu ya, kalau kita lihat nih, kalau segmentasi mahasiswa kalangan muda tadi ya, sementara mereka cenderung hari ini dengan gadget gitu kan, dan rupanya gadget dan sosmed atau perkembangan dunia digital dan internet pun juga berpengaruh untuk perkembangan dunia dakwah gitu kan. Nah bagaimana ketika kita melihat komunikasi pola komunikasi dakwah Rasulullah, sementara sisi lain kita juga tidak ingin mengabaikan kemanfaatan internet untuk hal positif. Nah basic apa yang harus dikuatkan oleh para mahasiswa yang di jurusan KPI atau para calon mahasiswa ingin jadi juru dakwah di lapangan nanti gitu ya. Iya, sebenarnya pada masa Nabi juga dakwah bil kitabah sudah terjadi ya. Artinya dakwah dengan tulisan. Itu sudah terjadi.
Ya terbukti Nabi nyurati Raja Najasyi, Raja Romawi, Persia, kan dalam sejarah itu 4 kalau nggak salah. Nabi pernah nyurati 4 raja untuk masuk Islam. Artinya dakwah bil kitab itu sudah terjadi pada masa Nabi. Meskipun dengan eranya ya, tulisan gitu kan. Lu ngirimnya juga mungkin nggak pakai burung gitu kan, atau orang dikirim kan begitu. Sekarang dengan dunia yang begitu maju, dunia digital, ini memang satu sisi bisa menjadi tantangan dakwah, ini bisa positif negatif, tergantung bagaimana kita manfaatkan. Nah tentu kita berharap bahwa para dai pun bisa manfaatkan dunia digital ini, medsos ini bisa dimanfaatkan untuk dakwah, karena hampir semua orang punya HP sekarang. Ponakan saya punya HP. Iya. Mari yang dari mulai yang segininya malah gagah mereka dalam penggunaan aplikasi ya. Iya. Jadi memang ini satu tuntutan, ya tantangan dan tuntutan para dai, para mubalik pun harus menguasai dunia digital. Harus menguasai. Jadi media dakwah itu harus terus ikut perkembangan zaman. Harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang HP. Ya, ini memang menjadi tuntutan dari para dai untuk bisa mengikuti. Meskipun saya pribadi orang yang kurang apa ya, saya agak gaptek Pak. Kok sama? Agak gaptek. Iya. Tapi secara pribadi saya memang mengapresiasi orang-orang seperti misalnya Buya Yahya dengan apa kan bahjahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz dan sebagainya lah, ya ada hidayah. Ya, channelnya kan luar biasa ya. Iya. Saya sangat mengapresiasi, alhamdulillah. Artinya harus seperti itu. Ada orang dai yang harus macam itu ada, harus ada. Dan saya sangat apresiasi. Artinya bahwa seorang dai pun harus mengikuti perkembangan zaman. Karena justru di situ ketika bisa masuk, wah itu daunnya luar biasa. Kali klik aja bisa jutaan orang. Ya kan, ayo salat gitu kan, asik sekali. Jadi memang saya kira untuk media dakwah itu terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Ya media-media yang ada sekarang, medsos, apa itu betul harus dikuasai oleh para dai. Untuk apa? Untuk menyampaikan materi dakwahnya. Dan ini apalagi tadi di awal saya katakan bahwa hampir semua orang punya HP sekarang. Itu tinggalkan kemasannya aja. Mereka mengas dengan bahasa mereka yang mereka mau buka, mau membaca, itu luar biasa. Saya ingat ketika sempat satu rahim ke Ustadz Arifin Ilham dulu itu. Ketika itu Ustadz itu masuk rajin kan, masuk rajin dakwah dengan Facebook ketika itu. Dia cerita tuh, nih Ustadz lihat nih, dia ketika itu menulis tentang apa? Ajakan untuk pakai hijab perempuan. Dia klik tuh, berapa juta yang baca. Dia untuk beberapa orang yang ternyata menyadari, ya Allah gitu. Artinya itu luar biasa. Hanya klik dengan tapi itu pengaruhnya luar biasa. Jutaan orang baca tulisan beliau ketika itu. Itu artinya bahwa ini harus harus dikuasai juga oleh para dai. Jadi memang orang seperti saya nggak boleh harusnya. Yang kafir nggak boleh. Berarti kita harus membuka diri nih ya, harus juga. Membuka diri. Atau nyanyian Buya merendah sebenarnya channelnya sebelum nanti mau promosi di bagian akhir malah gitu. Iya, memang di pondok pun juga anak santri suka rajin. Udah mulai pelan-pelan, dibuka nih kayaknya keran ini. Iya, karena kita kan di amati live streaming gitu kan, anak-anak suka gitu. Ilmunya kita harusnya ya silakan lah gitu kan. Nah malah kalau emang Ramadan kemarin, karena kalau Ramadan ini kita masih tatap muka dengan para santri ya. Iya. Ramadan kemarin ketika Corona, Covid lagi panas-panas, itu kan online semua tuh. Full ya kayaknya. Jadi habis tiap subuh itu. Iya. Mereka, waduh saya bilang, saya jadi YouTuber nih. Iya. Jadi, sekarang lu mulai variatif ya, dia tetap muka ada, walaupun online juga kayak mengajar juga masih banyak betul. ya. Iya, macam itu. Ya, biasa. Jadi kita harus membuka diri juga nih para juru dakwah nih ya. Buya tadi mengajak usia jangan jadi patokan Buya ya. Padahal Buya kan baru 27 jadi masih rentang dakwahnya masih panjang banget. 17 Pak. Sweet 17 ya. Ya baik Mitra JIC, kalau tadi Buya bagaimana memanfaatkan media dakwah begitu ya. Ini pasti Mitra sudah malah lebih cerdas daripada kita yang all generation gitu ya, generasi tua mungkin boleh dibilang, dibanding para milenial memanfaatkan seluruh digital Anda untuk
mengembangkan dakwah. Bahkan Anda sendiri para kaula muda nih menemukan info-info pun, misal kampus-kampus dakwah misalnya pun juga banyak dari sosial media. Selain media dakwah nih Bu ya, konten isi dakwah nih, kalau mungkin setiap perkembangan zaman beda tantangannya gitu kan. Kalau Bu ya melihat juga, kalau kita kaitkan dengan pada metode dakwah Rasulullah, kalau hari ini ya, konten dakwah apa sih yang tepat kira-kira dimiliki oleh juru dakwah nih, dalam hal ini mungkin para komunikator penyiaran Islam nih, gimana Bu ya? Iya. Kalau saya melihat sekarang yang justru kudu ditekankan masalah etika ya. Etika ya Bu. Akhlak. Karena memang generasi muda kita akhlak luar biasa. Itu masuk apa ya? Memang saya merasakan jadi tuntutan kita untuk membuka pesantren, kemudian kan kita kan awalnya laki-laki, saya putra saja, nggak ada putri. Awalnya. Ingat waktu di sini tuh kan pernah ikut pameran Bajar tuh. Iya betul. Iya, di situ masih ada apa Nurul Jalan untuk putra. Betul. Ternyata sekarang untuk putri. Keren ya. Padahal ketika itu kita nggak punya sarana buat putri, nggak punya asrama, nggak ada kamar, buat tuntutan. Iya. Justru ini harus kita dakwah yang putri lebih dahsyat. Laki-laki kalau katakan mohon maaf keluyuran malam, itu kayaknya ya nggak bagus. Kalau perempuan lebih nggak bagus. Lebih nggak bagus. Sementara kita nggak nyiapin untuk perempuan ya. Saya merasa ada apa ya? Ada ketidakadilan. Iya. Kok gini ya? Itu justru harus dakwain. Itu kemudian kita bagaimana caranya gitu loh. Jadi akhlak itu luar biasa sekarang nih. Hubungan anak sama orang tua sudah luar biasa. Iya. Udah etika anak udah nggak ada. Suami istri kadang juga, aduh, masya ini. Ya ketika akhlak kedua orang tua udah nggak ada, sama guru dengan suami istri, aduh, gimana berkah ya hidupnya? Nggak bisa. Iya. Makanya Kak, dibanding ilmu dengan adab gitu Bu ya, adab lebih harus dahulukan gitu ya. Benar ya Bu ya? Betul. Betul. Masya Allah. Itu saya melihat sekarang etika, adab, akhlak nomor satu. Dan itu nggak mudah. Termasuk saya pun merasakan, merasakan. Jadi pesantren saya, orang melihat pesantren kan dianggap dunia yang mengajar adab ya, akhlak ya. Iya. Kan salah satu indikatornya kan nggak ada pesantren yang demo kan nggak ada. Iya. Iya. Kampus demo kayak apa ya ada itu kan. Iya. Tapi nggak ada pesantren demo gitu nggak ada. Kenapa? Tertanam. Itu pun saya belum merasakan apa ya akhlak santri itu yang kita kelola, kita bina belum optimal. Saya merasa itu. Padahal orang melihat udah santri luar biasa. Kita belum merasa puas itu. Jadi memang luar biasa akhlak itu. Dan ini ya karena saya baca apapun ilmu, kalau nggak adab kan nggak ada nilainya. Betul ya. Don Nabi itu kan fatona, orang yang cerdas kan gitu kan. Iya. Tapi Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang dipuja bukan kepintaran, kecerdasan Nabi, akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kau berakhlak yang sangat azim. Jadi akhlak nomor satu. Akhlak nomor satu baru ilmu. Oke, ada akhlak, ada ilmu. Betul, itu harus terus sinergi ya. Lah orang dakwah nggak pakai akhlak nggak diterima. Iya. Datang gitu udah mau ngapain nih? Mau ngapain nih? Gitu deg-degan ya. Kan akhlak dulu kan. Iya. Bagaimana kita menyapa, bagaimana berkostum, gitu kan? Oke. Senyum selalu. Gitu ya. Bener Bu ya? Itu harus satu paket ya. Satu paket. Cuma ini saya juga merasa, terutama di dunia kampus ya. Ini kan kalau kita bicara kampus kan dakwah itu di Fakultas Dakwah atau KPI dari kita ya, Komunikasi dan Islam. Ini memang termasuk prodi program studi yang kurang diminati. Saya melihatnya kadang miris cuy, kenapa ya? Padahal dakwah itu dunia yang luar biasa. Iya. Penting, bahkan siapa kita kan wajib berdakwah kan gitu ya. Oke. Kita wajib berdakwah. Ini kenapa ya kok tidak atau pemerintah kalah dengan yang lain, katakan PAI misalnya. Oke. PAI kan kayaknya ketika lulus jelas tuh jalurnya kemana nih? Lulus jadi guru misalnya, peluang guru sangat besar. Tapi kalau KPI lulus mau kemana nih? Ini kayaknya saya selalu melihat output dari KPI mau kemana itu nggak jelas. Ini yang buat kenapa akhirnya banyak orang yang agak-agak ogah untuk masuk KPI. Dan saya berharap bahwa ini harus ditangkap pemerintah, menyediakan sarana untuk output para KPI ini. Padahal di Kementerian Agama ada masalahnya penyuluh. Iya. Penyuluh. Menurut saya itu juga itu ladang, itu tempat katakan untuk bagaimana para masuk KPI
menyalurkan ilmunya di situ di ya. situ. Betul. Tapi penyuluh isinya macam-macam juga. Macam-macam juga ya. Tapi kalau kita bicara priority justru dari KPI harusnya ya. Bagaimana berhadapan dengan. Makanya saya berharap sih ya artinya ada tempat lah. Jadi bagaimana para mahasiswa atau sarjana KPI ini ada tempat untuk bagaimana menjalankan ilmu. Iya. Itu memang harus terus sinergi berarti Bu ya. Iya, betul. Oke. Ya, Jadi ada ilmu tadi, ada adab dulu, terus ilmu dan amal ya. Amal juga harus terus menyertai ya Bu ya. Karena sebelum kita mengajak ke banyak orang gitu kan, ke halayak, kita yang harus tampil di depan ya. Walaupun pastinya hari ini tidak mudah untuk mengamalkan segala yang kita punya. Wah, Masya Allah. Ujiannya pun semakin besar Bu ya. Besar banget, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa ya. Oke, itu konten isi dakwah nih Bu ya, tadi memaparkan waktu kita betapa tantangan yang terbesar bagi kita itu adab nih harus biarlah semua sekeliling kita ujian selalu merongrong kita ya. Iya. Tapi dengan berdiri tegak, adab jadi terdepan, garda depan dalam hidup kita ketika kita terjun ke lapangan nanti gitu, apalagi di komunitas penyiar Islam. Kalau Buya sampaikan tadi, ladang dakwahnya sudah cukup disematkan oleh dia gitu kan, alumni gitu kan, jadi harus siap ke lapangan. Misalnya ketiga faktor ini gitu. Selain tadi media-media juga harus disiapkan tempat-tempat gitu, karena tablik terbatas untuk podium-podium ya. Iya. Kalau nggak lari ke medan-medan media dakwah seperti sosmed dan lain-lain, sepertinya nih agak kekurangan kita. Dan semua banyak nongkrong hari ini bukan tatap muka Bu ya, gitu kan, banyak yang online gitu kan, ngomeh HP gitu. Kalau tidak dibumbui dengan dakwah atau ajakan ya sayang juga nih gitu Bu ya. Dari komunikasi dakwah Rasul Nabi Muhammad SAW, apa kira-kira yang kira-kira hari ini harus dimiliki atau paling tidak disiapkan oleh kita nih? Iya, jadi kalau kembali ke dakwah Rasulullah ya, Nabi berdakwah tadi saya katakan di Mekah itu 13 tahun. Kemudian di Madinah selama 10 tahun gitu kan. Dan memang dakwah yang dilakukan Rasulullah di samping tadi yang saya paparkan, tak kalah pentingnya dimiliki adalah kesabaran. Sabar itu luar biasa dalam berdakwah tuh. Jadi Nabi itu kan dalam berdakwah tidak mudah. Tadi saya katakan ancaman dicaci maki, difitnah, disakiti, bahkan mau dibunuh, itu kan luar biasa kan. Hijrah ke Habasyah, hijrah ke itu kan. Jadi memang orang yang namanya dakwah itu harus sabar. Harus sabar ya. Sabar betul. Belum lagi nangani orang-orang ketika sudah tatap muka pun beda-beda ya. Beda-beda. Sabar betul. Menanggapinya. Sabar betul. Jadi ya medianya dikuasai gitu kan. Oke. Kemudian ya kan gini, ketika berdakwah yang pertama kan dai-nya, orang yang berdakwahnya, kitanya nih. Iya. Kita kan berdakwah kan syarat-syarat penuh juga kan. Ilmunya, alatnya segala macamnya kan. Iya. Yang kedua mad'unya. Yang didakwahinya. Orang yang akan berdakwah harus tahu yang dihadapi siapa nih. Harus paham betul mad'unya siapa. Sehingga dia akan menyampaikan materi sesuai dengan mad'unya. Ketika berhadapan dengan katakan mahasiswa, ya kalau mahasiswa ada materinya. Cara komunikasi pun pasti berbeda gitu ya, pendekatannya. Ketika dengan Ibu Salim, ya tentu kan. Kayaknya Buya udah ngelotok nih, merem pun ayo gitu ya. Lama kemarin waktu kuliah itu ada pertanyaan tuh, ada pertanyaan menarik dari seorang mahasiswi. Iya. Bagaimana kalau kita masuk ke satu medan dakwah, satu majelis, saya katakan isu campur-campur. Nah gimana tuh? Ada anak-anak, ada macam. Iya. Ada juga sih yang begitu ya, campur ya. Nah, sampai saya ketika itu nggak menjawab langsung. Saya bilang, saya pun pernah merasakan. Ketika kita kan juga punya LBM ya, Lembaga Bina Mu'alaf itu, dengan Pak Kiki kan. Iya. Jadi ketika kita ngadain acara, lagi membina para mu'alaf, mereka datang karena bawa anak gitu. Anaknya banyak gitu. Iya. Jadi ketika pemateri menyampaikan, Toto, lu harus bos. Saya melihat ini nggak bisa gini caranya nih. Maka ketika saya ambil inisiatif tuh, saya ngomong sama panitia, ini yang dipisahkan anaknya, nggak bisa nih, gitu kan.
Itu cari orang untuk nangandung anak. Iya, iya. Ini kan perlu ilmu untuk bagaimana ketika kita menyampaikan, oh mad'u kita ternyata beragam. Maka ilmu buat orang tua, ya materi orang tua, remaja, itu harus bagaimana bisa kita kombinasikan. Ya, ya ini kan tergantung bagaimana. Makanya ketika untuk macam ini kan kita betul menguasai materi itu. Karena kalau nggak menguasai materi nggak mungkin bisa. Wah, tadi kuasai betul, baru kita bisa mengolah nih mau diapain nih. Yang anak bagaimana, yang remaja orang tua bagaimana. Ini mad'unya, da'inya sudah, madunya sudah. Nah, tinggal madahnya, materi dakwahnya. Ini betul dikuasai betul. Nah, tinggal di medianya macam-macam. Nah, ini semua kembali bahwa kalau kita kembali kepada dakwah Rasulullah, itu kan Rasul kan adalah contoh dai terbaik di dunia. Dia terbaik adalah Nabi kan begitu. Dan memang kesabaran luar biasa. Itu yang luar biasa tapi. Kan kita mungkin pernah baca dengar. Nabi dicaci maki orang nenek buta gitu kan. Iya. Tiap hari dicaci maki. Tapi Nabi terus nyuapi dia dengan kasih sayangnya. Terus itu. Tiap hari dicaci maki. Wah, Muhammad tetap disuapin sampai Nabi meninggal dunia. Ketika wafat Nabi meninggal diganti Abu Bakar. Si nenek mah ini bukan yang biasa nih. Oh enggak. Enggak sehalus kemarin. Enggak kemarin. Iya. Kok beda nih katanya. Ceritalah yang kemarin sudah meninggal dunia. Siapa nih? Itu yang bahasa nenek caci maki tuh orang. Ya, Masya Allah coba kayak apa tuh. Itu kan kalau kita. Kalau bukan kesabaran yang berlapis sih ya. Kalau kita mah lu gitu kan biasanya gitu ya. Pakai tato suapin gitu kan. Allah itu luar biasa. Kesabaran tuh Masya Allah. Dan sekarang kita banyak kurang sabar. Kemudian lagi yang saya melihat bahwa yang perlu juga keikhlasan, ekstra ikhlas lah kita ya. Iya. Jadi keikhlasan itu juga apa ya, harus betul-betul dimiliki. Saya ingat banget ketika dulu ada acara di Islami juga, ketika itu yang menjadi narasumber Pak Kiai Hasyim Muzadi. Jadi ketika dalam acara itu beliau bilang begini, ketika orang bicara ikhlas, kata beliau gitu. Ketika orang bicara ikhlas, itu ada, ini kalau nggak salah ucapan Al-Ghazali kalau nggak salah itu ada malaikat mengirim ucapan kita tuh. Ini masuk ke kalbu orang yang mendengar. Ini orang kan ketika kita berdakwah lah katakan, masuk tidak nih? Kan tergantung keikhlasan kita. Iya. Makin ikhlas tuh masuk makin dalam gitu loh, sehingga menerima betul apa yang kita sampaikan. Maka ini samping tadi ilmu betul kuasai, sahabat ikhlas harus betul dikuasai. Wow, ekstra ikhlas. Ya, sekarang kan mohon maaf di Jakarta kan, kan iya. Kata-kata ada istilah soheh apa doim gitu ya. Aduh, saya kadang juga astagfirullah, itu untuk berikhlas kan nggak mudah. Jadi betul-betul ya ikhlas. Betul ya. Jadi, nggak di kampung, nggak di kota sih. Kalau bicara ikhlas Bu ya. Ya mereka kan banyak orang berdakwah tiap hari. Iya. Tapi hasil nggak kelihatan. Ya bisa kan keikhlasannya kurang. Iya. Kan orang ikhlas itu Masya Allah. Saya kadang kalau kayak di kampung, saat ikhlas, nggak tuh aja kita nangis kok. Iya. Itu apa ya, air muka itu luar biasa itu. Masya Allah. Saking pancar, ikhlasan memancar betul. Belum ngomong sudah. Allah. Jadi kayaknya mau balik kampung lagi. Udah mau di kampung kayaknya. Aduh, Masya Allah. Luar biasa memang fenomena dakwah ini. Tapi ya itulah, ada pahit, asin atau manis gitu kan, betul. Selalu menyertai setiap dai. Mad'u tadi juga cukup variatif dari sisi usia gitu kan, strata sosial, terus juga mungkin walaupun usia yang sama ada ibu-ibu, ada akademisi gitu kan. Yang ini juga harus ternyata pola komunikasi juga harus berbeda Bu ya. Betul. Dan ini yang sedang kita diskusikan. Di bagian akhir tentu saja Mitra JC bersama kami di Our Campus, bagaimana kita menyoroti kembali bahwa bagaimana pola komunikasi dakwah Rasulullah SAW, dan hari ini juga terus masih kita coba gelorakan semangat Rasul saat itu gitu ya. Masih relevan untuk terus kita terapkan. Ujian memang selalu ada di setiap masa gitu ya. Betul. Sedikit berbeda mungkin, tapi sekali lagi kita masih terus bergairah bagi kalangan muda nih ya. Buya, kalau saya lihat ini Buya Wahyu paket yang komplit saat membentengi
para calon mahasiswa di pondok pesantren, sehingga menumbuhkan tadi sisi ilmu atau akhlak atau adab juga. Tadinya ini yang kuat. Setelah itu Buya juga mengiringi mereka setelah masuk di dunia kampus. Ini paket yang cukup lengkap aja. Basic mereka dikuatkan terlebih dahulu. Dia tidak frontal dan lainnya. Kalau Buya melihatnya seperti apa? Apakah ini betul nggak alurnya setelah dari pondok mereka cukup kuat dan masuk ke perguruan tinggi, ambil KPI misal, ini sudah mata rantai yang ya itu bagian dari betul yang ada sampaikan, bisa jadi semacam itu ya. Karena kan juga gini, orang kalau hanya pesantren saja, mondok saja, kalau tidak kuliah itu untuk wawasan kurang, pengembangan wawasan kurang gitu ya. Sebenarnya tantangan di luar semakin luar luas biasa, kan? Kompleks. Gitu. Jadi memang itu betul saya kira kita arahkan mereka di pesantren kita bina secara keilmuan, secara akhlak, secara intelektual kita tingkatkan di kampus. Gitu. Oh iya, oke. Iya. Wah keren Buya nih. Baik, itu aja sih. Inilah akhir perjumpaan kita. Tapi sebelum kita akhiri, Buya pasti punya catatan akhir sebagai sebuah kesimpulan kita dari materi yang disampaikan. Buya silakan. Iya, baik. Para mitra JC, dari apa yang kita diskusikan tadi, kita obrolkan tadi, tentu harapan saya pribadi dan kita semua adalah bagaimana kita bisa menjadikan Rasulullah sebagai cermin dalam berdakwah. Siapapun kita yang bergerak di dakwah, maka harus menjadikan Rasulullah sebagai cermin. Sebagai cermin, apakah dakwah kita sudah betul atau belum? Nah, itu bisa menjadikan cermin dengan baik. Ya perlu kita memahaminya, menelitinya, mempelajari betul bagaimana dakwah, metode dakwah, komunikasi dakwah dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika yang kita laksanakan sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, insya Allah dakwah kita mendapatkan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dakwah kita melenceng dari apa yang disampaikan Rasul, dicontohkan Rasulullah, yakinlah dakwah kita akan berhasil. Dakwah kita tidak akan berhasil. Makanya untuk bisa meladeni Nabi, ya harus mempelajari, meneliti, dan ini biasanya ya orang yang mau belajar. Makanya para dai pun jangan puas diri, harus terus belajar. Para dai harus juga mau belajar. Makanya ada istilah kemarin menarik tuh. Ada dai yamadong. Yang namanya yamadong. Ya jangan merasa saya ini dai loh. Tidak, dai ya otomatis madong. Seorang dai harus punya jiwa, dia juga madong. Sehingga apa? Ketika dia menyampaikan, enggak semata-mata superior, enggak semata-mata paling benar, tidak. Karena merasa dia pun madong. Ini hal yang saya kira harus dipahami betul. Siapapun kita, orang yang bergerak di bidang dakwah, kita lah dai, orang yang mengajak orang. Tapi ingat, kita pun adalah mad'u, dan kita harus haus dengan nasihat dari orang lain juga. Jangan puas dengan apa yang kita sampaikan. Harus juga punya jiwa mad'u. Di samping kita berprofesi sebagai dai, kewajiban kita sebagai dai, tapi jiwa sebagai mad'u pun harus ada dalam diri kita masing-masing. Kira itu Pak Ade, ya makasih. Baik Buya, terima kasih hari ini waktunya, ilmunya, perhatian kepada generasi muda juga pastinya ya. Sukses untuk Buya, untuk dakwahnya, amin, keluarga. Terima kasih, sama-sama. Mungkin ini pertemuan sebelum Ramadan terakhir bersama Buya. Oh gitu ya. Ya. Sebelum Idul Fitri ya. Sebelum Lebaran ya gitu kan. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Allah jumpakan kembali kita di Our Campus. PTDI masih menyiapkan narasumber-narasumber untuk kita bersama mengambil ilmunya dan beberapa ragam informasi untuk kita bersama. Mari jemput hari esok lebih baik lagi, dan insya Allah pekan depan kita masih ketemu insya Allah ya sekali lagi bersama stay PTDI di Our Campus ini sebelum kita menjemput hari kemenangan Bu ya. Insya Allah. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf dari segala kehilapan kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.